Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini di Sudi Garden kedatangan rombongan dari sekolah SDN 1 Janggala Harja. Janggala Harja. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini dari SD Negeri 1 Janggala Harja, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, berkunjung ke Sudi Garden yang kebetulan dan alhamdulillah pada hari ini Ibu Kepala menyempatkan hadir, Dewan Guru juga ada alhamdulillah, dan juga anak-anak murid dari SDN 1 Janggala Harja bisa hadir. Yang selanjutnya saya mengucapkan selamat datang Bu dari owner Sudi Garden. Salam pertanian, salam petani seluruh Indonesia, salam Sudi Garden Tatanen Tani Raharja. Alhamdulillah Bu, di Sudi Garden itu kita pada saat ini sudah mengembangkan, kalau di hortikulturanya kita mengembangkan melon, mengembangkan buah naga, mengembangkan anggur, dan ada juga alpukat dan buah-buahan yang lainnya di sebelah sana Bu. Nah, yang kebetulan untuk ketahanan pangan yang lainnya juga kita mengembangkan padi yang kalau nggak terkena musim kemarau sekarang Bu, kita kemarin sudah mengaplikasikan pupuk kompos ke satu hamparan kurang lebih 60 bata itu 2,5 ton Bu, untuk meningkatkan produksi. Dan juga cengkeh juga kita kembangkan Bu di Sudi Garden, dan alhamdulillah itu semuanya berharap bisa meningkatkan produksi dan penghasilan para petani. Dan Sudi Garden ini kita mempunyai tema atau mempunyai visi Bu Guru Tatanen Tani Raharja. Jadi diharapkan apabila yang mampu bertani dengan pola pikir dan mindset yang bisa dikembangkan, maka petani itu akan cukup sandang dan pangan. Nah gitu. Jadi konotasi dulu tuh gimana Bu Guru? Ada pepatah orang tua, tani tinggal daki. Nah kalau kita sekarang pengen memasukkan pemikiran, merubah pola pikir, harus petani itu berdasi. Nah, petani berdasi. Nah, itu termasuk konsepnya lahan sempit jadi duit. Nah, lahan sempit jadi duit. Ya, alhamdulillah Bu bisa hadir ke sini bersama anak-anak. Mangga nanti dilihat-lihat tentang keberadaan di Sudi Garden, walaupun kita di sini belum banyak karena kita tidak mengejar kuantitas, tapi kita mengejarnya ke kualitas. Biar sedikit tapi sesuai SOP, produksinya tinggi, dan ini bisa dijadikan tempat edukasi. Nah, urusan kuantitas gampang Bu, tapi yang agak sulit itu urusannya kualitas itu. Mangga Bu, barangkali alhamdulillah selamat datang di sini. Barangkali ada hal yang kita obrolkan, mangga Bu. Kita membuat edukasi juga nih untuk anak-anak nih, dengerin ya. Ini kita masuk ke, kalau dulu masuk sewaktu saya ya Bu ya, namanya Pak tentang beginian tuh pelajarannya biologi. Kalau sekarang mah dari kurikulum Merdeka jadi apa Bu? Dari kurikulum Merdeka itu ada P5. Ya, terima kasih Bapak. Kami dari SDN 1 Janggala Harja bersama Dewan Guru dan anak-anak kesini. Di sini kan kami punya program proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5, di mana kegiatan itu di kurikulum itu kami membawa ada outing kelas, anak-anak kami bawa keluar kelas untuk mengetahui. Di sini kan Bapak memiliki tanaman melon ya. Jadi kami membawa anak-anak ini dari kelas 1 sampai kelas 6 Pak. Ya. Iya. Kami ke sini ingin
anak-anak itu mengetahui bagaimana cara menanam buah melon hingga bagus seperti ini, banyak buahnya. Kemudian bagaimana medianya disiapkan, kemudian cara menanamnya seperti apa, kemudian hasil panennya seperti ini, bagaimana cara memelihara dan merawatnya, kemudian memanennya seperti apa. Kami ingin anak-anak kami mengetahui bagaimana perawatan di sini, buah melon di sini hingga bagus seperti ini dan menghasilkan buah-buah yang menarik seperti ini. Ya, terima kasih Bu. Aduh, ini dengan sangat bangga hati bisa bermitra dengan Dinas Pendidikan. Ya, kita bisa bermitra kami juga, dengan ya, jadi ada apa ya, sarana pembelajaran yang dekat dengan sekolah itu. Kami juga sangat terdukung gitu ya, dengan situasi lingkungan yang mendukung pembelajaran buat anak-anak murid kami. Jadi begini Bu, Dek, dengerin ya. Ini masuk ke pembelajaran, Ibu Kepala barusan menyampaikan. Nanti kalau udah dewasa, udah besar, kita tanam pola pikir dari sejak dini, maka nanti adik ke depannya kalau sudah dewasa ada hal satu pengalaman yang sudah tertanam dalam pemikiran, kan gitu ya. Nah, jadi ini tentang hortikultura Bu. Kalau di melon itu proses yang paling utama yang perlu disiapkan penentuan varietas jenis apa yang akan kita tanam. Tapi kalau menurut pembelajaran di sekolah ya Bu Guru, kita mengutamakan benih itu F1. Jadi dari varietas ada famili, kan gitu ya. Kalau di pembelajaran di sekolah, lalu kita yang dicarinya adalah F1. F1 itu keturunan paling pertama. Jadi nanti si buahnya itu akan sesuai yang diharapkan dengan sama dengan induknya. Kalau sudah pakai F2 apalagi F3 itu nanti buahnya tidak akan maksimal. Nah, yang selanjutnya kalau benih sudah kita tentukan seperti di sini nih Bu nih, kita sudah tanam beberapa kali itu dengan varietas premium yang kualitasnya super. Tujuannya apa? Kalau yang premium maka harga jualnya tinggi Bu. Kalau yang biasa cukup dengan 10.000 atau berapa lah gitu kan. Kalau ini harganya lebih menarik. Nah, yang selanjutnya kalau sudah ada benih maka kita persiapkan media tanam. Nah, media tanamnya kita buat sendiri Bu dan bermitra dengan warga setempat. Bahannya satu ada kohe atau kotoran hewan, yang kedua ada sekam bakar, yang ketiga ada kokopit. Kokopit itu dari tapas kelapa digiling kan gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada kokopit dari bekas tapas kelapa. Nah, yang selanjutnya ada campuran pakai dolomit, kapur pertanian untuk menyetabilkan pH tanah. Nah, kalau ada lebih bagusnya pakai M4 gitu kan, atau molase. Tujuannya apa? Untuk menumbuhkan amuba dan bakteri baik yang terkandung dalam kohe tersebut supaya bisa tumbuh dan ada zat yang bisa dimakan. Nah, kalau sudah seperti itu lalu kita semaian di melon itu dari mulai perendaman selama 2 hari 1 malam. Setelah direndam kita tiriskan, masukkan ke tisu. Di 2 hari berikutnya sudah kayak toge. Nah, sudah ada kayak toge. Kalau sudah kayak toge baru dipindahin ke tempat semaian. Masukin polybag, bukan polybag, bekas gelas minum. Nah, yang plastik kita masukin sana. Di proses 2 hari itu akan keluar daun pertama atau daun baja. 2 daun keluar. Nah, itu selama 10 hari itu sudah siap tanam, pindah ke polybag gitu, ataupun mau di grounding di tanah. Kalau sudah ditanam di itu, insya Allah Bu, selama 70 hari maksimal setelah tanam maka kita bisa panen. 70 hari nih bisa panen.
Nah, tetapi kalau melon itu 70 hari mesti dipangkas habis pohonnya, ganti baru. Beda lagi dengan buah naga, itu usianya bisa 20 tahun. Beda lagi dengan pohon anggur, itu satu kali tanam bisa 30 tahun. Terus aja ya. Terus aja, cuman waktu berbuahnya agak berbeda, kan gitu. Nah, seperti itu, Bu. Ya. Terima kasih Pak informasinya anak-anak. Sudah mendengar barusan penjelasan dari Bapak mengenai cara memelihara, cara menyemai, cara memanen, merawat sampai dipanen. Berapa hari? 70 hari. 70 hari. Terima kasih Pak. Barangkali rekan-rekan yang lain ada yang mau bertanya mengenai melon ini. Maka Bu, kita mau ngobrol aja nih, Bu. Silahkan Ibu, selama pembalihan itu berapa kali pemupukannya? Nah, siklus pemupukan kita mempergunakan pupuk yang ramah lingkungan. Nih deh, dengerin deh. Kita dalam hal pemupukan buah-buah ada yang di Sudi Garden itu pemupukan yang ramah lingkungan dan pupuknya tidak meninggalkan residu yang berbahaya. Ya, tanda kutip. Kalau residu yang berbahaya seperti pupuk seperti itu kan gitu. Mohon maaf kita nggak buka itu. Jadi kita jelas mah mempergunakan pupuk yang ramah lingkungan. Tujuannya apa? Menjaga kesehatan yang sekitar lingkungan. Dampak dari itu termasuk kita yang mengkonsumsinya Bu tidak berbahaya terhadap tubuh karena tidak ada residu. Nah, termasuk kita lagi punya program begini Bu, kerjasama dengan Dinas Kesehatan yang berhubungan dengan penurunan dan pencegahan terjadinya stunting. Nah, jadi kalau calon pengantin banyak mengkonsumsi buah yang segar dan sehat dan tidak mempunyai residu yang berbahaya, dilanjutkan dengan bumil, dilanjutkan dengan 1000 hari kehidupan pertama, dan juga bayi balita mengkonsumsi buah yang ramah lingkungan itu akan sehat. Nah, proses pemupukannya 7 kali Bu kalau melon. Berarti 10 Iya. hari sekali. 10 hari sekali. Kita jedanya per minggu. Oh, Pertama kita pemupukan di media tanam sebelum tanam. Jadi sebelum tanam kita pupuk dulu nih. 3 hari berikutnya tanam. Setelah 7 hari tanam kita pupuk. Setelah 14 hari tanam kita pupuk. Setelah 21 hari tanam kita pupuk. Lalu 29, 28 kita pupuk. Terus aja siklusnya sampai ke 45, 48 hari. Siklusnya itu per 1 minggu. Berarti pupuknya kita mempergunakan kocor Bu. Jadi di ember masukin pupuk, lalu dikoleh, lalu dimasukin ke polybag. Pupuknya cair. langsungnya pupuk-pupuk. Jadi nggak pupuk cocok kan. Kadang kan komposisinya nggak jelas Bu. Berarti Bapak menggunakan ini super 88. Super 88. Kita mempergunakan pupuknya Super 88 dan ini multi. Bisa kocor, bisa semprot. Semprot juga bagus. Tetapi para sahabat petani seluruh Indonesia serta para siswa ataupun pendidik bahwa komposisi yang baik untuk pemupukan itu diharapkan kalau aplikasinya pada sore hari jangan semprot. Kalau di melon, kenapa? Karena menjelang malam itu si daun pada dasarnya stomatanya terbuka pada daun tersebut, di bawah daun kan ya Bu ya. Mulut daun itu akan mengeluarkan karbon dioksida. Jangankan menyerap, justru si pohon si daun tersebut akan mengeluarkan oksigen dan residu yang sudah tidak terpakai. Makanya kalau pagi-pagi kita lihat di daun-daunnya deh ya, banyak ada tetes-tetes air tuh, kayak tetes-tetes embun gitu kan. Nah itu sebetulnya sisa hasil pagi siangnya fotosintesis, lalu dikonsumsi oleh sel, lalu pada malam hari residu itu dikeluarkan bersama dengan air. Kalaupun bisa, tapi idealnya saya sarankan kalau semprot itu lebih baiknya pagi sampai jam 8. Kalau jam 8 ke sini nggak boleh. Kenapa? Karena pada saat kita semprot maka itu akan memuai
berbarengan dengan panasnya matahari, seperti itu ya. Jadi kita sambungkan juga Bu dengan pendidikan di sekolah, perkembangan seperti apa dan lain-lain. Jadi intinya pemupukan itu kita pergunakan dua sistem, semprot dan kocor. Karena kalau kita kocor saja tidak semprot, maka nutrisi yang masuk melalui stomata itu kurang. Kalau dari daun saja, dari serabut akarnya itu tidak akan mengkonsumsi pupuk. Jadi mesti dua-duanya itu akan lebih maksimal. Seperti itu Bu, ya kita 7 kali. Ya. Saya mau bertanya, Maka. Ya, 7 kali. kenapa ini satu pohon cuma satu buah? Apa berpengaruh kalau banyak? Nah, gini, kalau di melon ini, bukan hanya di melon, tapi di naga, di anggur juga kita ada istilahnya sortir buah. Jadi kalau pohon itu kan kekuatan selnya terbatas Bu. Nah, dalam hal penyerapan nutrisi dari akar disampaikan melalui kulit, dan melalui selnya sampai ke si buah tersebut. Terkadang nanti ada yang penyerapannya bagus besar, yang penyerapannya kurang cepat, maka produknya akan lebih kecil. Nah, supaya seimbang besarnya, kualitasnya supaya bagus, kita tidak mengejar kuantitas tapi lebih kecil. Tapi kita mengejarnya kuantitas rasa maksimal sesuai dengan aslinya, kan gitu. Jadi ada dampak Bu. Oh, Kalau jadi satu tidak boleh lebih dari satu. Nah gitu, tidak boleh lebih dari Berarti satu, cuma satu pakai. ya betul Bu, seperti salak juga itu mesti dipilah mana yang besar nih, yang kurang besar maka itu kita dibuang. Jadi ada pengaruhnya ya kalau terlalu banyak. Sangat signifikan. Jadi kecil-kecil ya. Karena sel yang menyalurkan nutrisi itu terbatas, sementara beban yang mesti diperbesarnya terlalu banyak kan gitu. Seperti itu. Mangga Bu. Ini Pak, Ya. Ini nama jenis melonnya apa, Hmm. terus pemasarannya kemana saja, Hmm. terus berapa per kilonya. Oke. Jadi gini Bu. Kita berharap kegiatan ini tersampaikan ke seluruh petani, termasuk itu yang setiap petani yang mau melakukan itu pasti itu pertanyaannya. Pasti itu pertanyaannya. Ending akhir outcome-nya adalah harga. market dan harga kan, price kan gitu ya. Nah, jadi gini. Kita agak buka dulu sedikit ya. Menanam pohon buah-buahan yang sifatnya produktif dan premium itu tentunya sangat menguntungkan. Tetapi terkadang para petani yang mau melakukan itu terkendala dengan keilmuan, kan gitu ya. Nah, alhamdulillah karena ini jenisnya premium, yang kedua langka, yang selanjutnya sementara sebelah sini antara Ciamis Utara dan Kuningan Selatan itu belum ada ya kayak gini ya, belum ada ya. Maka kita market tidak merasa kesulitan. Kenapa? Karena yang pertama baru satu di sini, yang kedua jenisnya premium, yang ketiga kita terus bermitra bukan hanya sekedar produk Indonesia tapi produk luar negeri juga. Kan gitu. Nah, maka dari itu kita berbicara market mempergunakan manajemen marketing. Gitu kan? Jadi manajemen marketing itu apa? Kita menyesuaikan pemasaran dengan era globalisasi. Jadi bukan ortodok, konvensional. Maaf, kalau konvensional kan gini, pas berbuah ditanggung, dipikul dan lain sebagainya kan gitu. Tapi kita berbicara era globalisasi, maka kita mempergunakan media sosial. Dan alhamdulillah dari media sosial tersebut, Bu, kita ditantang diminta minimal 1 kali narik 500 kilo. Ada 2 ton dari perusahaan siap ngambil. Jangankan, tapi batas terendahnya 500 kilo. Dengan kualitas grade A dan grade B. Nanti mereka akan mendistribusikannya ke mall dan swalayan. Sudah ada yang siap nih.
tetapi kita belum melakukan MOU Bu, karena kita produknya masih sedikit, ya gitu. Kebutuhan lokal saja, domestik saja belum tercukupi. Jadi kalau tadi bagaimana pemasarannya, kita mempergunakan manajemen market. Dalam artian solusinya nggak bingung nih, sekali posting tang tong tang tong tang tong, kan gitu ya. Gitu zaman sekarang karena harus menyesuaikan ada globalisasi. Kalau tentang harga, kalaupun ini jenisnya sweetnet, kategorinya varietas impor, tapi kita tidak mohon maaf para petani melon sweetnet nih, kita menyesuaikan dengan harga lokal di sini. Yang penting intinya harga sangat bersahabat dengan saku yang ada di seputaran kita nih. Ya kalau diterima sama pihak yang lain, ada ya kalau di toko, di mall dan lain sebagainya hampir 80.000 per kilo. Ya, berarti kalau Badar menerima kan di bawah itu kan gitu ya. Maka kita jual ada di bawah itu karena petik langsung dari pohon. Gitu. Nah, termasuk marketnya kita mangga yang datang silahkan icip-icip, petik sendiri, foto dan lain sebagainya, kita memberikan keleluasaan bagi konsumen. Itu dia manajemen market. Ya. Ya seperti itulah Bu mungkin ya. Terima kasih atas kehadiran. Barangkali ada lagi yang diobrolin, mangga. Ini mau bertanya mengenai pupuk, Bapak menggunakan pupuk organik Super 88. Ya. Apa selain untuk buah-buahan bisa dipergunakan untuk tanaman hias? Super 88 itu Bu sangat multifungsi karena di dalamnya terkandung komposisi yang sudah lengkap dan ini ramah lingkungan. Jangankan untuk tumbuhan pendek yang sifatnya siklusnya kita rawat dengan semaksimalnya, pohon sawit, pohon karet yang tinggi juga bisa. Apalagi yang namanya tumbuhan perdu atau tumbuhan hias, itu sangat bagus Bu. Tapi komposisinya nanti pada saat semprot ada ukurannya, pada saat kocor kita ada ukurannya. Jadi kalau Ibu punya tanaman hias nih depan rumah, kira-kira satu kali pemupukan itu 10 liter berarti komposisinya sekian. Sekali pakai pengocoran 5 liter kita kasih komposisinya sekian. Nanti kita bisa bantu Bu. Itu nanti kita bisa bantu. Jadi ini sangat multifungsi. Jadi kita juga padi, naga, anggur kita juga pakai. Ya, termasuk tanaman hias. Jadi multi nih Bu. Ya berarti cepat berbuah juga seandainya kita, kan saya punya buah naga, tapi nggak pernah berbuah, susah. Bisa digunakan ini Pak? Bisa. Nah, tapi dengan catatan Bu, kalau pengen buah naga cepat berbuah, di sisi lain nutrisi maksimal, perlakuannya pruning Bu, tuh seperti itu Bu. Pruning itu pemangkasan di ujung dahan tuh. Ujung dahan itu pangkas 5 cm. Buang 5 cm. Itu setiap ujung dahan itu kita buang 5 cm. Lalu kita kasih nutrisi. Jadi tujuannya gini Bu. Kalau di biologi atau P5 apa ya Bu yang berhubungan dengan biologi sekarang itu di sekolah tuh saya kurang itu. Jadi IPA. Ya, di IPA. Jadi kalau si dahan ini tidak dipangkas, maka si dahan tersebut akan terus memanjang atau mengeluarkan tunas baru. Iya. Karena nutrisi yang penuh akan tersalurkan. Tetapi kalau si dahan ini kita pangkas, kita pruning, kita buang, jangan terlalu panjang Bu, 5 cm aja lah. Cukup 5 cm, yang penting ujungnya terputus. Nah maka yang selanjutnya nutrisi ini akan besar. Di sini tersimpan. Nah, apabila sudah tersimpan dan besar, maka dengan sendirinya akan pecah dari duri, keluarlah buah. Panjang gitu. Nggak tahu kan, nanam aja gitu. Nggak tahu pemeliharaannya seperti apa. Jadi gitu Bu. Jadi ada apa yang kita lakukan itu ada konsekuensinya, ada korelasinya gitu, ada hubungannya kan. Jadi kalau Ibu punya pohon naga nanti boleh dicoba dengan pupuk yang Super 88 dan juga barangkali untuk hal yang lainnya kita bisa bantu untuk membuat pupuk organik cair Bu. Bikin sendiri Bu.
Untuk menambah nutrisi kita bersama. Jadi kalau ibu punya pohon naga 2 tahun setahun tidak berbuah, kita ada 2 perlakuan. Saya buahan picen sadaya. Baik. Jadi buahnya di ujung ya Pak? Buahnya di ujung. Maka nanti Bu di cross check tuh ada malah Bu Iya nih itu tuh di ujung-ujung tuh. satu tangkai ini ada yang 16 bakal bunga. Oh. Kita buang-buang, sisakan 2. Oh gitu. Oh, Oh, sama dibuang, tangga nggak sama usah. banyak. Ya dibiarin aja. Si- Seperti melon aja, jangan terlalu banyak Nah, gitu. Seperti melon, tidak boleh banyak-banyak. Jadi satu tangkai ini ada yang sampai 16 bakal bunga. Tapi kita buang semua, sisakan 2 atau 3. Ya. Ya, gitu ya Bu, bisa dipahami ya. Iya. Iya Bapak, terima kasih telah menerima kami di sini dari SDN 1 Janggala Harja untuk untuk melakukan P5 pembelajaran bagaimana cara menanam melon ini. Terima kasih atas ininya Pak, waktunya, atas kesempatannya kepada kami untuk melakukan kegiatan hari ini di sini, pembelajaran kami di sini. Ya, sahabat petani seluruh Indonesia, sahabat Studi Garden Tatanen Tani Raharja, Bu Kepala beserta Bu Dewan Guru dan anak-anak siswa, terima kasih atas kehadiran dan untuk selanjutnya barangkali ke depan Ibu Guru dan di antara salah satu kelas umpamanya mau mempraktekkan membuat kompos, membuat pupuk organik cair atau membuat semaian dan lain sebagainya, kalau berhubungan dengan hortikultura mah enggak gitu kan. Jadi Bisa panggil begitu. jadi kita bukan hanya sekedar omong doang gitu Bu ya, tapi kita siap bekerja sama termasuk dipraktek dan mengaplikasikan yang semestinya ya gitu. Nah, Ibu Kepala beserta Ibu Dewan Guru, terima kasih atas kehadiran. Mohon maaf atas kekurangan, kita masih dalam proses pengembangan dan ini informasi terakhirnya kita tidak mengejar kuantitas tetapi lebih terhadap kualitas. Jadi kita memang sengaja belum diperbanyak, tapi kita lagi berusaha bagaimana memberikan pola pikir dan mindset pembelajaran edukasi tentang kualitas. Kalau sudah kita berbicara kualitas, kita bisa mengalahkan pendapatan yang berhubungan dengan kuantitas, malah lebih mahal. Terima kasih atas kehadiran. Mangga Bu, dilanjut nanti cross check dan lain sebagainya, makan dan lain sebagainya. Kebetulan saya punya agenda mau ke Kuningan hari ini Bu. Saya tunda dulu dengan sangat bangganya bertemu dengan Ibu dulu, tapi saya punya agenda nanti siangan. Gitu. Terima kasih atas kehadiran. Salam pertanian, salam Studi Garden Tatanen Tani Raharja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu punten ini Bu, dipotong.